Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Ilahi anta maksudi wa anta makhluki ta'atini wa anta wa ma'arifatan amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta inna dzambi kaman la dzamba lahu. Judul Riyadhah pada malam Jumat tanggal 1 Juli 2021 ini dalam 4 tahapan hakikat, 4 tahapan hakikat untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 tahapan hakikat untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Tobat. Artinya menyesali dosa, dan hanya kembali kepada Allah semata. Menyesali dosa dan hanya kembali kepada Allah semata. 2. Ikhlas. Artinya memurnikan niat dan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Memurnikan niat dan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Zikir. 3. Zikir artinya mengingat Allah tanpa mengharap imbalan apa-apa. Mengingat Allah tanpa mengharap imbalan apa-apa. 4. Mahabbah.
syafa, mahabbah, artinya menenggelamkan diri dalam ikatan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber kitab Al-Muntakhab fi usulir rutab. Al-Muntakhab fi usulir rutab fi ilmi tasawuf, karangan sufi wanita terbesar kedua setelah Robi'ah Al-Adawiyah, yaitu Aisyah Al-Ba'uniyah, yaitu Aisyah Al-Ba'uniyah. Pasti Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Muntakhab fi usuli Al-Muntakhab fi usuli rutab fi ilmi tasawuf ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Menjalin Ikatan Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 tahapan hakikat menjadi kekasihnya. Buku ini atau kitab ini Abi beli sebagai hadiah wedding anniversary yang ke-8. Di 30 Juni 2013 Abi nikah yang Umi. Ayeuna istilah kemarin gitu ya, 30 Juni 2021. Jadi 8 tahun. Nah, mobil kita ke Bumi di emun teu ayeuna kaping sabaraha teu cenah. Ohnya tuh bios itu biasanya ada orang ingat-ingat ku abi teh emang tanggal sabaraha 30 Juni, oh ya I know. Mana atuh hadiahna? Hadiahna seteh Dabi maresepna ogenan buku yang maca tulis. Hadiahna adalah buku dan tulisan. Tap jadinya neangan buku
Ya. Neangan buku, neangan kitab, manggi buku ieu. Ya. Manggi buku ieu anu terjemahan ternyata dari kitab tasawuf. Ya. Manggi buku ieu nulis we abi teh ya. 8 tahun merawat cinta menuju cintanya. Di tulisan tersebut abi ya, ya di muqaddimahnya dari cinta sepasang suami istri ini akan dibawa kemana ya. Jadi what next ya, after wedding anniversary, what next after we are getting married gitu ya. Mau dibawa kemana sih cinta ini? Nah, itulah kira-kira. Nah, mau dibawa kemana? Di situ ada 2 buku sebenarnya ya. Abi dapat 2 buku. Yang satu buku nasihat pernikahan menurut Imam Al-Ghazali ya. Itu sebenarnya dari kitab Ihya. 2 bab di kitab Ihya disatukan, kemudian diberi judul oleh penerjemahnya sebagai nasihat pernikahan ya. Nah, 2 buku itulah yang Abi hadiahkan ya, pada wedding anniversary yang ke-8 ini. Nah, sekarang kita bahas salah satu bukunya, meskipun kita akan bahas secara bertahap. Kenapa kita bahas di sini? Karena cinta itu fitrah. Kita semua ya punya rasa cinta. Ya, hanya saja tentu cinta seperti apa ya yang mesti ada, dan bagaimana kita mentasarrufkan cinta itu dengan benar. Kan ya 17 tahun ke bawah ya. Jadi nah ternyata gitu ya, pertanyaan tadi di Abi, ini mau dibawa kemana cinta kita ini gitu ya, cinta mau dibawa kemana cinta Irfan dan Risa ini. Nah akhirnya terjawab oleh buku ini ya. Terjawab oleh buku ini bahwa cinta Irfan dan Risa itu harus dibawa menuju cintanya, menuju cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian belum waktunya ya, karena memang belum menikah, bisa saja cinta itu bisa membawa ke nerakanya, bisa. Jadi mau dibawa ke neraka, mau dibawa ke surga. Jangan sampai menyebutkan bahasa cinta sehidup sesurga, tetapi belum halal dan belum waktunya. Ternyata malah yang sesurga tapi seneraka, gitu. Seneraka dan gitunya. Nah akhirnya ya intinya sebenarnya bukan mau bahas masalah cinta dalam yang ada dalam pikiran kalian ya. Tetapi yang akan bahas adalah tadi ya, bahwa suatu saat kalian akan menjalin pernikahan ya. Ya, meskipun waktunya nggak tahu kapan ya. Tapi yang jelas
akan sampai pada fase tersebut. Nah sehingga ya kita, bagi seorang muslim, apapun aktivitasnya itu harus jadi ibadah ya, harus jadi ibadah. Sehingga mencintainya kita pun itu harus jadi ibadah. Caranya ya harus sesuai ya, harus sesuai. Nah di buku ini ya, di buku ini dijelaskan tadi terkait bagaimana caranya agar kita bisa menjalin ikatan cinta Allah ya, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ada 4 tahapan ya, ada 4 tahapan ya, agar kita bisa menjadi, bahasa di sini, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekasihnya. Nah di Riyadhah malam ini kita bahas satu saja dulu ya, yaitu taubat yang pertama ya. Yang pertama taubat. Banyak dalil-dalil tentang taubat. Jadi kalau kita lihat ya, di Minhajul Abidin pun sama ya. Jadi di Kifayatul Aqiyah pun sama. Di ya Ihya itu ada tahapan. Jadi ketika kita ingin menuju cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di dalam literatur tasawuf selalu ada tahapan di mana tobat menjadi salah satu pintu gerbang yang harus kita lewati. Para ulama tentu tidak semata-mata menempatkan tobat sebagai satu dari sekian tahapan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali di sana banyak dalil baik Quran maupun sunnah. Di antaranya tadi yang kita baca Quran surat An-Nur ayat 31. Seperti tulis dalil dalil Al-Quran tentang tobat. 1 Quran surat An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tahu pokoknya yang surat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Jadi kalau mau beruntung, kalau mau bahagia ya, harus tobat. Kemudian yang kedua di Quran surat Hud ayat 90. Quran surat Hud ayat 90. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan mohon ampun kepada Tuhan sekalian, pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang di Maha Pengasih. Kemudian di Quran surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Kemudian di Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian di Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi banyak dalil di Quran terkait dengan tobat. Di antaranya tadi 1 An-Nur ayat 31, 2 surat Hud ayat 40, 3
Secara bahasa tobat itu artinya kembali, ya. Kembali. Jadi taba artinya kembali. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, ya, tobat itu ada tobat lahiriah, jadi berpulang atau kembali. Kalau tobat lahiriah itu berpulang dari perbuatan tercela menuju yang terpuji. Jadi dari perbuatan yang tercela kita kembali ke perbuatan yang terpuji. Sedangkan tobat batiniah itu, ya, adalah kembali dari segala sesuatu menuju Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi tobat lahiriah, tobat batiniah. Tobat tidak sah tanpa 3 syarat. Yang pertama, kita harus menyesali dosa. Kemudian melepaskan diri darinya. Kemudian memiliki tekad untuk tidak mengulanginya. Jadi ada nadamu, ada menyesal, kemudian melepaskan diri darinya. Bahasanya kita kemudian memiliki hobi aismi tarkid dzambi bima istaqbalat, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, bila salah satu 3 syarat itu tidak ada, ya tobatnya tidak sah. Ya, tobatnya tidak sah. Jadi harus menyesali akan dosanya, melepaskan diri dari atau berhenti dari dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki tekad untuk tidak mengulangi kembali dosa tersebut. Itu 3 syarat pokok. Kalau yang berhubungan dengan hak adami, harus ada bara'atun min haqqil adami, harus dulu barang. Ya, kalau kita menyakiti teman berarti harus meminta maaf, ya. Itu bagian daripada syarat tobat juga. Nah, begitupun dalam hadis Nabi banyak yang membahas tentang tobat. Salah satunya hadis riwayat Syekh Al-Isbahani. Rasulullah SAW bersabda dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza atabal 'abdu min dzunubihi," apabila seorang hamba bertobat dari dosa-dosanya, "ansallahu hafadzatahu dzunubahu," niscaya Allah menjadikan malaikat pencatat amal lupa akan dosa-dosanya. Wa ansa jawarihahu wa ma'amilihi minal ardi, dan Allah menjadikan lupa juga anggota-anggota tubuhnya yang pernah digunakan untuk maksiat dari menjadi saksi pada hari kiamat kelak, ya. Dan tempat-tempat di bumi yang pernah dijadikan tempat maksiat dari menjadi saksi pada hari kiamat, hatta yalqallaha ta'ala, hingga dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laisa alaihi syahidun minallahi ta'ala bidzanbin, ya. Dan tidak ada satupun saksi yang bersaksi terhadap dirinya tentang dosa yang pernah dibuat. Jadi kalau tangan ini pernah berbuat dosa, ketika kita bertobat, maka tangan ini akan dibuat lupa oleh Allah, bersaksi nanti di hari kiamat bahwa tangan ini pernah melakukan dosa. Kalau mata ini kita melakukan dosa melalui mata, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti mata ini akan lupa. Di akhirat dia tidak akan bersaksi bahwa mata ini pernah melakukan dosa. Kemudian riwayat lain di hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah mengatakan bahwa kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun.
Setiap keturunan anak Adam adalah bersalah, berdosa, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat. Kita itu kan manusia, mahalul khoto insan, mahalul khoto wan nisya. Ya, tempat salah, tempat lupa, sering melakukan dosa, sering melakukan kemaksiatan. Maka kullu bni Adam khoto. Tetapi kita harus ingat wa khairul khotoin atau maka harus sering melakukan taubat. Kemudian di riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, lil jannati thamaniyatu abwabin sab'atun mughallaqatun wa babun maftuhun lit-tawbah hatta taqwa asy-syamsu min maghribiha. Hadis riwayat Abu Ya'la dan At-Tabrani, ya. Surga itu memiliki 8 pintu, di mana 7 pintunya tertutup dan 1 pintunya terbuka untuk tobat sampai matahari terbit dari tempat terbenam. Jadi mun dosa gancang kuat naon tobat. Di riwayat lain, hadis riwayat Ibnu Majah, lau akhtatum hatta tablugha dhunubukum as-samaa tsumma tubtum lataballahu alaikum. Seumpama kalian bersalah hingga dosa-dosa kalian mencapai langit, kemudian kalian bertobat, niscaya Allah akan menerima tobat kalian. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, kita harus punya keyakinan bahwa pengampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Itulah justru anda kagok kurang mah, ya, kagok di tukang dosa, kagok maksiat, tukang maksiat, terus gimana ulah. Jadi dosa tobat, ya. Ibarat jatuh, bangun, bangkit lagi, jalan lagi, terpeleset lagi, bangkit lagi, terus ya gitu. Ibarat lapar dahar deui, lapar dahar. Kemudian dalam riwayat lain, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang mukmin itu apabila melakukan dosa, maka akan ada satu titik hitam dalam hatinya. Ya. Jadi kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Fa in taba, jika dia bertobat, wa naza'a, berhenti dari maksiatnya, wastaghfara, serta memohon ampunan, suqila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan dari noda tersebut. Fa in zada, jika bertambah dosanya, zadat, maka noda itu juga akan bertambah, ya, hingga menutupi hatinya. Fadzalika ar-ra'ul ladzi dzakarahu Allahu fi kitabih. Itulah penutup yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, kallamal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Contohnya oleh tak? Sak? Bayangin makanan sabda. Terus
Ya. Jadi kalabal, sekali-kali tidak demikian. Ya, kalabal rona ala qulubihim. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Rona ala qulubihim maka rona di sana yang dimaksudkan rona tadi adalah zada, fa'in zada, ketika dosanya bertambah, maka noda hitam dalam qalbunya pun bertambah. Ketika terus noda hitam, awalnya satu titik hitam, terus semakin besar sampai hatinya mengeras, maka akan sulit, ya, akan sulit. Sarana kumaha mata kurang harus agar hati kita yang keras bisa bersih apa? La ilaha illallah. Terus tadi kita pecahkan kerasnya kalbu kita dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka kalau misalkan kita ya berat melakukan ketaatan, jangan-jangan kalbu kita kotor. Kenapa tadi? Ya idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Ya, ketika ini karena apa? Ya lahiriah kita itu ya ada softwarenya, ya ini hardware, softwarenya ada apa? Qalbu kita. Ya, qalbu kita. Nah kemudian hadis lain masih hadis tentang taubat, hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba." Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falah wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza atani yamshiyataitu harwalatan." Aku kata Allah itu sesuai prasangka hambaku. Nah, ia selalu kuabilikan bahwa ketika kita positive thinking kepada Allah, ya. Nah, ini ada namanya positive psychology, ya. Positive psychology. Nanti kami rencana akan buat tulisan juga terkait dengan kurikulum kebahagiaan. Ya. Jadi kurikulum kebahagiaan. Tujuan pendidikan itu adalah sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia dunia akhirat kalau kita. Nah, untuk sukses kemarin faktornya sudah kita jelaskan di mana, Kang Nono, ya. Nah, apa saja untuk sukses? Ada faktor apa aja? Nah, ayo. Ada faktor apa aja? Faktor orang tua, faktor guru, faktor sarana, faktor diri kita, ya, sebagai peserta. Itu pun ada tulisan Abi, nanti Abi akan bahas khususnya. Semua faktor-faktor kesuksesan itu terbagi ke dalam internal, eksternal. Ada faktor internal, faktor eksternal. Kalau kita tidak bisa mengkontrol faktor eksternal, ya kontrol faktor internal kita. Siapa? Ya kita sendiri. Ya, kita sendiri. Itu nanti ada bahasan khusus terkait dengan itu, ya. Ada bahasan khusus terkait itu. Nah, kembali ke pembahasan mengenai tobat, ya. Jadi aku kata Allah bersamanya selama dia mengingatku. Wa ana ma'hu haitsu yadhkuruni. Demi Allah, ya, sungguh Allah itu lebih bahagia dengan tobat hambanya daripada salah seorang dari kalian menemukan barangnya yang hilang di padang pasir. Leungit
sesuatu di padang pasir wah neangan-neangan kan kamu leungit jarumnya leungit jarum bentul di padang pasir wah neangan-neangan kita. Nah ini yang luar biasanya nih, wa man taqarraba ilayya shibron, kata Allah, barang siapa yang mendekatiku sejengkal, ya taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekatinya sehasta. Wa man taqarraba ilayya dira'an, barang siapa mendekatiku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekatinya sedepak. Wa in atani yamshi ataitu warwalatan, apabila dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku, kata Allah, akan mendekatinya dengan berjalan cepat. Dengan juga artinya apa? Ya, ketika kita berusaha untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti akan lebih mendekat kepada kita. Ya. Maka yang upayakan ya, tadi apapun aktivitas kita itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat Abu Dzar, Rasulullah SAW juga bersabda, man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha, barang siapa memaksimalkan waktu yang masih tersisa, maka kesalahannya yang sebelum-belumnya pasti diampuni. Wa man asaa fima baqiya ukhida bima madha wa ma baqiya, dan barang siapa melaikan waktu yang tersisa, maka dia akan disiksa karena kesalahan yang sebelumnya yang tersisa. Masih hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, inna mathalal ladzi ya'malu sayyi'at, sungguhnya perumpamaan orang yang berbuat keburukan, tsumma ya'malul hasanat, kemudian melakukan kebaikan, kamathali rajulin, itu bagaikan seseorang kana salaidzirun dayyiqatun qad hanaqatsu, bagaikan seorang memakai baju perang, baju besi yang sempit hingga mencekiknya. Tsumma amila hasanatan fangfakat halqatun, kemudian apabila dia melakukan kebaikan terbukalah satu lubang. Tsumma amila hasanatan ukhra fangfakat ukhra, kemudian apabila dia melakukan kebaikan yang lain, maka terbuka lagi lubang yang lain, hatta yakhruja ilal ardi, ya begitu seterusnya sampai terbuka semuanya, dan baju perang yang sempit tadi jatuh ke dalam tanah. Nah ini selaras dengan apa namanya hadis dari Abu Dzar, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Riwayat Tirmidzi. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berikutilah keburukan dengan kebaikan. Nah, kemudian hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahukan obat untuk penyakit kalian? Kemudian mereka menjawab, tentu saja mau wahai Rasul. Lantas beliau bersabda, fa inna da'akum adz-dzunub wa dawa'akum al-istighfar. Sungguh penyakit kalian adalah perbuatan dosa-dosa, dan obatnya bagi kalian adalah istighfar. Hati-hati. Ayeuna urang lisan mah astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Lisan maca istighfar tetapi terus masih kene ngalakukeun dosa, al mustaghfiru bil lisan wal musirru ala dzunub kal mustahzi'i bi rabbih. Orang yang beristighfar meminta ampunan dengan lidahnya tetapi masih terus berbuat dosa,
itu seperti orang yang mengolok-olok Tuhannya. Jadi sarua orang ayeuna ngolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Mantap ya, orang modalnya gitu istighfar orang mah ya. Ya. Mun di urang disebut tobat sambel gitu ya. Tobat sambel teh kumaha? Ongko lada tapi col. Tak kasauran fidel bil niat istighfarullah bila iklain ya, taubatul kadzabin. Beristighfar kepada Allah tanpa berlepas dari dosa adalah pertobatan orang-orang yang pendusta. Aduh beratnya ya Allah. Bahkan ya, sawar Siti Robiah Al-Adawiyah ya. Siti Robiah Al-Adawiyah mah teu nikah gitu ya. Di kaina supina. Lain ini. Naon contoh ieu nya hubbullah nya. Supina luar biasa. Kasauran nya kumaha istighfaruna yahtaju ila istighfarin kabir. Istighfarnya kita itu membutuhkan istighfar yang lebih serius lagi. Artinya istighfar orang mungkin hanya di lisan bungkul. Mungkin wae orang astagfirullahaladzim, tapi ayeuna istighfar diucapkan tetapi tidak membuat dosa kita berhenti. Istighfar kita ucapkan namun maksiat tetap jangan. Maka istighfaruna yahtaju ila istighfarin kabirin. Yahtaju ila istighfarin kabirin. Dan jangan sampai kita mengakhirkan tobat ya. Mawa kayeuna tobat kewe ya, kira-kira naon daina marsuk keneh ngalakukeun maksiat naogeuna. Bobogohan itu maksiat ayeuna. Sabab naon can waktu. Keheula we tobat dina bobogohan kewe kira-kira ayeuna geus tepati bogo. Sing inget la tu akhirin taubat fa innal mauta yati baghtatan. Jangan sampai kalian mengakhirkan menunda-nunda tobat karena kematian akan datang tiba-tiba. Umpama keur bobogohan maut bobogohan teu halal namanya. Beda hari naon suami istri bobogohan ge naon halal. Kumaha cenah lagu uji teh? Naon lagu teh? Pelindungku. Berlindungku. Terus beda gitu nih. Terus Al-Bawah Tuhan pun meridoi lamun geus jadi naon istri. Ari ayeuna mah geus aya ngembeb. Ayeuna macan waktuna. Ade nya. Ade pomo SMP, SMA ge akur ya ari can hayang kawin, nunggu saya geus hayang kawin ayeuna. Hayang kawin ayeuna. Itu kadenya, kade teh ulah bobogohan dan can jadi banyak dalil-dalil ya, Quran, hadis, perkataan para ulama terkait dengan di Quran surat An-Nur tadi watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nah dalam prosesnya jadi
setiap anggota tubuh itu memiliki bagian dari pertobatan. Nah, dalam proses tobat, hati harus ditanamkan niat menghindari dosa dan penyesalan. Mata menundukkan pandangan, tangan menahan untuk berbuat jahat, kaki ditahan dari mencegah melangkah dari kepada maksiat, telinga berhenti mendengar tutur kata yang tak berfaedah. Nah, itu kira-kira ya, tobatnya orang biasa. Tobatnya orang biasa. Adapun tobat orang yang khuas, orang pilihan, itu sampai pada bagaimana caranya bisa menentang keinginan hawa nafsu, mukhalafatu hawa nafsi. Bagaimana menundukkan pandangan hati dari semua kepentingan pribadi. Jadi ghadul basaril qalbi an sairil khututi. Bagaimana bisa berlaku juhud terhadap apa yang bersifat fana, az-zuhdu bima yafna. Nah, ini pertobatan yang dituntut untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabi. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang yang bertobat. Nah, bahkan orang yang khawasul khawas, orang yang pilihan di antara orang-orang pilihan, tobatnya itu dari melihat kepada selain Allah, dari bergantung kepada selain Allah, dari bersandar kepada selain Allah. Ya. Orang makan masih kene bergantung ke makhluk, padahal bergantung ke makhluk masuk ngecewa. Masih kene bersandar ke makhluk, padahal bersandar ke makhluk seringnya mengecewakan. Maka bersandarlah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Wah, panjang ini bahasan tentang tobat ya. Intinya tahapan pertama ya, tahapan pertama dari 4 tahap agar kita bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah ya, dalam tobat. Tobat kayak orang bahas zikir, kayak orang bahas anu naon apa tilu nomor kedua naon ikhlas, kayak yang ketiga yang keempat mahabbah, sampai pada level mahabbah ya. Sampai pada level mahabbah. Mudah-mudahan kurang sadaya biasa terkategori karena wa khairul fattaqin atau mabun ya, kurang malu pasti ada dosa, bahkan eloba pisan dosa. Selanjutnya ayo urang mendoa ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kahiji doakeun ibu rama urang. Mudah-mudahan ibu rama urang dipaparing sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu rama urang dipaparing istiqomah dina ibadah, dianugerahi rezeki yang seueur barokah dunia dan akhirat.
kami parantos pupus